Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Belum Ju. Jadi guys, kembali lagi di segmen Serapin Tech News. Jadi mana ini kita udah lama banget nih nggak lanjutin segmen yang satu ini. Udah sekitaran 6 bulan lalu kita bikin video Serapin Tech News dan itu di episode 11. Sekarang udah episode 12. Gokil gak? Enggak sih. Biasa aja. Udah lama sih kita nih nggak lanjutin segmen yang satu ini. Nah, berhubung di segmen ke-12 ini alias episode 12 ya teman-teman, di sini ada beberapa berita teknologi yang menurut gue tuh asik banget buat kita bahas. Apalagi ini masih awal bulan. Di bulan Agustus 2023 ini banyak banget HP-HP yang bakalan launching nih kemungkinan di bulan Agustus. Ya, terutama untuk region luar sih, karena region Indonesia pasti bakalan lama ya coy. Ya lo tau sendiri lah, di Indonesia mungkin bakalan lama nanti HP yang keluar. Tapi setidaknya ada gambaran nih buat kalian yang nantinya pengen upgrade ataupun pengen beli smartphone buat di tahun 2023 ini. Soalnya menurut gua smartphone ini tuh bakalan menarik banget, terutama berita teknologi yang bakalan kita update di episode 12 ini. Jadi langsung aja yang pertama. Beberapa hari yang lalu ini baru aja nih beredar mengenai renderan dari Poco M6 yang M6 series ya, entah M6 reguler ataupun M6 yang Pro. M6 yang Pro ini kalau kita lihat sih desainnya itu mirip seperti Redmi 12 5G. Nah, kalau dari renderan India sih begitu ya teman-teman. Soalnya untuk region India itu bakalan launching di tanggal berapa ya? Lupa gue, tanggal 6 kalau nggak salah ya. Tanggal 6 bakalan launching, 6 Agustus bakal launching tuh Poco M6 Pro di region Indonesia. India maksudnya, di region India. Bakalan launching dulu di India dan ke Indonesia gue belum tahu pastinya kapan, tapi yang jelas kemungkinan bakalan launching sih ke region Indonesia. Butuh beberapa bulan ke depannya cuy ya. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja. Cara desain kalau kita lihat emang ini menjadi salah satu desain seperti Redmi 12 5G. Yang membedakan cuma list itemnya aja seperti biasa, karena memang untuk Poco sendiri ya ini ciri khas Poco sih ya. Kalau kita lihat dari Poco M3, M4 dan M5 ya bedanya paling tipis-tipis doang gitu loh. Oh, berarti ini Poco Redmi 12 dong? Oh, enggak dong, itu kalau digabung. Kalau nggak digabung ya tetap gitu loh. Jadi Poco ya. Lo sembarangan aja lo, jangan jadiin HP orang kan. Cara spek HP ini tuh katanya bakalan pakai SoC Snapdragon 4 Gen 2. Yang dimana ini SoC bakalan cakep banget sih. Soalnya ini udah sekelas seperti Snapdragon 695. Tadinya tuh ya ini SoC pengen keluar di tahun lalu. Bukan tahun lalu sih, maksudnya bukan tahun kemarin, sama aja dong. Dulu tuh pengen keluar yang namanya 4 Gen 1, tapi sayangnya SoC tersebut nggak keluar coy. Ya, semoga masuk ke Indonesia pakai 4 Gen 2 ya sekaligus biar bisa menyaingi Snapdragon badut yaitu 695. Itu kata si Gary tuh, Snapdragon badut. Nah, selain itu untuk layar sendiri Disney punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Nah, buat panelnya sendiri sih Disney masih ambigu ya, artinya masih abu-abu soalnya panelnya sendiri belum dijelasin secara spek mendetailnya si Poco M6 Pro-nya ini. Wah, kayaknya OLED deh. Harusnya OLED ya, OLED soalnya kayaknya. harusnya OLED. Soalnya di seri sebelumnya OLED cuy, di Poco M5 itu kalau nggak salah OLED, dan harusnya sih di seri yang ini OLED. Kalau IPS sih kebangetan sih Poco. Aduh. Harus kita demo. Ini kalau misalnya kalian denger dari tadi ada suara di belakang kita, ada si Dadan nih biasa editor gue. Halo guys. Jadi kalau misalnya emang agak berisik ya, konsepnya ini konsep yang baru gitu loh ya. Gitu kurang lebih. Nah, kalau buat harga sih yang pasti Poco M5 sorry. Panas. Untuk masalah harga sih yang jelas Poco M6 Pro ini kemungkinan besar ya di range harga 3 juta sampai 2 jutaan. Ya sorry, kebalik. 2 juta sampai 3 jutaan. Kemungkinan di range harga segitu, pokoknya nanti kita bakalan tunggu aja pas waktu masuk ke Indonesia. Soalnya di perilisan sebelumnya si Poco M5 itu di range harga 3,2an. Lupa gue. Pokoknya sekitaran segitulah dan gak mungkin di angka 4 jutaan. Apalagi mengingat spesifikasi indikasi juga ya seperti smartphone entry level pada umumnya gitu loh ya. Dan yang pasti ini storage-nya sih. Ini storage-nya kalau bisa pakai yang langsung 6/128 atau enggak 8/128. Soalnya di seri sebelumnya itu Poco masih ngasih RAM yang 4 GB itu sih dan kekurangannya. Wah, main bisa buat main foto dong ya. Foto ya. Banyak, video banyak. Video apa nih?
Lanjut ke berita yang kedua, yaitu bocoran mengenai Realme GT 5 Pro. Yap, jadi di Cina sana beberapa hari yang lalu tuh sempat bocor nih sebuah bot beserta renderan dari Realme GT 5 Pro ini. Dan yang mengejutkan bahwa Realme GT 5 Pro ini dikatakan akan menjadi salah satu smartphone yang punya kamera zoom serta periskop juga. Dan juga untuk sensornya di sini dia pakai sensor Sony IMX9. Yap, ini nggak tahu, nggak dijelasin 9-nya itu ada angka berapa lagi di belakangnya, tapi yang jelas di sini pakai sensor Sony IMX9 series yang pasti bakalan bagus ya hasil fotonya ya. Terus juga SoC-nya sendiri dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. 8 Gen 3 aja belum keluar ya, tapi rumornya beredar udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang katanya ini SoC ngebutnya bukan main coy. Pokoknya kita tinggal tunggu aja nih Dan ya. Ini kira-kira Snapdragon 8 Gen 3 keluarnya kapan? Harusnya sih Oktober ini sih ya. Semoga si Realme GT 5 Pro juga menggunakan SoC yang terbaru dan ini bakalan menarik banget sih. Karena SoC-nya pasti bakal ngebut ketimbang seri sebelumnya yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Cuma ngebut, gak bisa ngejar dia. Aduh. Sama yang lain. Aduh, jangan SoC Snapdragon 8 Gen 2 kalau kita lihat itu udah sekenceng itu. Dan tadinya gue berharap bahwa akan ada Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Ternyata langsung lengkap ke 8 Gen 2 3 gitu sih ya. Kita tinggal tunggu aja lah. Dan kalau kalian nanya apakah masuk atau enggak si Realme GT 5 Pro ini, menurut lo bakal masuk gak kira-kira? Saya bilang cuma takut. Kenapa itu? Tapi harusnya bakal masuk sih, soalnya ya secara spek ini udah menarik banget dan tinggal harganya aja nih. Dan kalau harga kemungkinan pasti di angka 10-an sih. Soalnya spesifikasi yang dikasih sama kemampuan fotografinya ini bener-bener kayaknya oke banget sih ya. Kita tinggal tunggu aja lah. Harusnya masuk sih, semoga ya. Soalnya kalau kita lihat kan Realme belum launching HP flagship nih tahun ini. Kemarin dia fokus ke Realme 11 Pro ya, kelasan mid range. Jadi semoga di tahun ini ada Realme seri flagship. Ayo dong, masukin dong. Aduh, harus dong. Kalau bisa kirim ke kita ya, Cuk. Ayolah. Iya, kalau bisa kirim ke kita biar kita bisa review ya kan. Nah, itu sih itu. Link kerjasama ada di deskripsi. Ada di deskripsi, kontak aja langsung ya, ntar yang bakalan ngangkat mantan. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu dari Samsung nih ya. Samsung dikabarkan akan merilis Galaxy S23 FE alias Fans Edition. Kalau kita lihat Galaxy S22 FE kan nggak ada ya, adanya F21 FE. Di sini langsung lengkap ke F23 FE. Galaxy S23 FE ini punya desain yang mirip seperti Galaxy S23. Ya karena memang ini udah bahasa desain dari Galaxy S23 series ya teman-teman, dan ini katanya udah desain patennya lah Cuk. Jadi ya menurut lo ini inovasi atau apa nih? Apa trending? Mungkin ngabisin bagian belakang. Enggak sih, menurut gua bukan ngabisin bagian belakang sih, lebih ke ngabisin komponen. Tapi yang jelas untuk desainnya sendiri sih ini mirip banget seperti Galaxy S23 ya teman-teman, ya seperti Galaxy S21 FE yang mirip seperti Galaxy S21 series. Nah terus juga untuk SoC-nya sendiri dia ada dua kategori nih coy. Yang pertama adalah Snapdragon 8 Gen 1 dan juga satu lagi yaitu Exynos 2200 maksudnya. Untuk chipsetnya ini bakalan dibagi dua ya, yang pastinya yang ada region global pastinya ada yang Snapdragon dan juga ada yang Exynos. Dan harapan gua kalau misalnya masuk ke Indonesia si Galaxy S23 FE ini bakalan pakai chipset yang Snapdragon. Ya 8 Gen 1 itu masih oke banget sih ketimbang Exynos yang bisa bilang cukup overheat gitu loh ya. Dan kamera sendiri smartphone itu punya resolusi 50 megapiksel yang dimana resolusinya ini masih sama seperti Galaxy S23 series ya teman-teman. Dan juga untuk masalah storage-nya di sini punya dua varian storage yaitu 6/128 dan juga 8/256. 6128 agak kecil ya buat tahun 2023 ya nggak sih? Harusnya kecil ya. Harganya sih harus. Untuk harga sendiri Galaxy S21 FE kalau gua lihat ya pas waktu tahun lalu rilis itu di kisaran 8 sampai 9 juta. Jadi memang ini Galaxy S23 FE kemungkinan harganya bakalan segitu cuy. Dan ini menariknya ya karena ini Fans Edition, jadi memang buat fans-fansnya Samsung ini menarik banget sih, dan harganya brand deal banget, dan itu ya bisa sih kita sikat kali nanti ya. Soalnya gue suka banget Samsung coy.
Link kerjasama ada di deskripsi. Ada di deskripsi ya. Tapi harapan gua buat Samsung Indonesia, semoga Galaxy S23 FE ini nggak terjadi yang namanya overheat. Soalnya di Samsung Galaxy S21 FE yang sebelumnya kita sempat review itu terjadi overheat dan itu sering banget coy pas waktu ngegame terutama. Sama satu lagi yaitu Pedang cyber. pedang cyber, benar. Pedang cyber alias garis hijau ketika habis update. Soalnya isu itu masih terjadi juga di Samsung Galaxy S21 FE yang 2 tahun lalu gitu. Ngapain? Menjadi Star Wars. Tapi yang jelas itu sih ya. Yang semoga di Galaxy S23 FE ini nggak terjadi hal yang serupa gitu loh. Mungkin cukup sekian aja video mengenai Sadapin Tech News episode 12. Itu dia beberapa smartphone yang mungkin bakalan rilis di tahun ini dan juga di bulan ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya seputar smartphone yang tadi gue sebutkan, bisa tulis di kolom komentar aja. Chandra pamit dan sampai jumpa di Sadapin Tech News selanjutnya. Goodbye. Nih orangnya nih. Aduh, kacau.